Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah melihat dengan jelas di dunia penuh ilusi, membangun hidup di atas janji Tuhan. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Zakaria 14, ayat 9 dan ayat 10, yang berbunyi sebagai berikut. Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu, Tuhan itu Esa dan Esa pula namanya. Seluruh negeri ini akan berubah menjadi seperti dataran, dari Geba sampai ke Rimon di sebelah selatan Yerusalem. Tetapi, kota ini akan menjulang tinggi dan tetap berada di tempatnya, dari pintu gerbang Benyamin sampai ke tempat pintu gerbang terdahulu, yakni pintu gerbang sudut, dan dari menara Hananeel sampai ke tempat pemerasan anggur raja. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Saudara-saudari buah hati Allah, hari ini, kita akan merenungkan satu bagian dari Alkitab, yaitu dari Zakaria 14, ayat 9 dan ayat 10, di mana Tuhan sedang menyatakan maksud besarnya melalui Nabi Zaharia, dalam masa ketika umat Israel sedang dalam pengasingan. Mereka tercerai-berai, hidup di negeri asing, jauh dari tanah perjanjian. Namun, Allah tidak membiarkan mereka kehilangan identitas mereka. Bahkan dalam keadaan bangsa itu tercerai-berai, Tuhan punya rencana untuk mengingat dan memanggil mereka kembali, dan mengumpulkan mereka sebagai rakyatnya, dan Tuhan menjadi Raja Agung mereka. Ini bukan sekadar pemulangan secara geografis, tapi pemulihan identitas ilahi bangsa itu. Tuhan ingin umatnya tahu, bahwa mereka bukan korban zaman, tetapi bagian dari rencana kekal Allah, yang tidak bisa dibatalkan. Bagaimana firman Tuhan ini dilihat dari konteks zaman sekarang, yang penuh dengan ilusi, distorsi, dan penyesatan rohani? Hari-hari ini, banyak orang sedang hidup dalam ilusi rohani. Kita hidup di era spiritual confusion, di mana ajaran sesat, teori palsu, ilusi kebenaran, doktrin yang kabur, dan budaya cancel God menjadi hal yang biasa. Banyak orang yang mengaku mengenal Tuhan, tapi mereka menyembah Tuhan versi yang dibentuk oleh algoritma media sosial, opini publik, atau pengajaran populer yang menyimpang dari Alkitab. Sebagian mulai berpikir bahwa Tuhan itu terlalu klasik. Konsep Tritunggal itu terlalu rumit, kata mereka. Bukankah lebih logis kalau Tuhan itu angka satu saja, bukan tiga tetapi satu yang nyata secara angka? Padahal mereka gagal membedakan antara angka satu dan keesaan dalam kekekalan. Ini bukan soal matematika, tapi soal dimensi ilahi yang tidak bisa dibatasi logika manusia. Begitu juga dengan hal-hal lain. Dunia terlihat datar tapi sebenarnya bulat. Banyak yang merasa hidup ini hanya materi padahal sedang ada peperangan rohani yang lebih dahsyat secara metafisika. Semua ini adalah bentuk distorsi persepsi, di mana yang palsu tampak benar dan yang benar terlihat ketinggalan zaman. Tuhan memperingatkan kita, bahwa penyesatan bukan sekadar masalah doktrin, tapi soal arah hidup. Jika hati kita dibentuk oleh ilusi dunia, maka langkah hidup kita pun akan salah arah. Padahal, definisi dosa adalah meleset dari tujuan yang Tuhan tetapkan, seberapa kecil ataupun besar penyimpangan itu. Dalam nubuatan ini, Tuhan tidak hanya menyampaikan kabar pemulihan, tetapi juga memperlihatkan bahwa hanya mereka yang setia dan mau melihat dengan mata rohanilah, yang akan kembali dan membangun kembali kehidupan Kristiani yang sejati. Ada 3 pesan kuat dalam firman Tuhan hari ini. Pertama, adanya peringatan. Jangan tertipu oleh penampakan rohani yang semu. Ilusi bisa membuatmu merasa nyaman, tapi ujungnya menyesatkan. Kedua, ada sebuah perintah di dalamnya. Kembalilah kepada Tuhan. Lihat keesaan Tuhan dengan iman, bukan dengan mata dunia, apalagi dengan akal manusia yang terbatas. Ketiga, sebuah janji. Akan ada pemulihan yang nyata. Tuhan akan mengumpulkan kita kembali, dan membawa setiap orang yang mau taat untuk membangun kehidupan yang utuh di tanah perjanjian, yang dalam konteks modern, tanah perjanjian bisa berarti panggilan hidup kita masing-masing, visi ilahi, pelayanan sejati, atau keluarga yang diberkati. Apa yang perlu kita aplikasi untuk menjalani hidup di zaman akhir ini? Jangan bangun hidupmu di atas ilusi, bangunlah di atas janji Tuhan.
Kita sedang hidup di masa di mana pencapaian yang dibangun di atas ilusi telah menjadi tren. Banyak yang mengejar prestasi yang dibangun, bukan di atas janji Tuhan, tapi di atas validasi sosial, seperti jumlah pengikut, yang menyukai, dan menanggapi akun kita di media sosial. Tapi cepat atau lambat, semua yang dibangun di atas ilusi duniawi akan runtuh. Sebaliknya, hidup yang dibangun di atas janji Tuhan tidak akan tergoyahkan. Meski tampak lambat, tapi pasti. Meski belum terlihat megah, tapi dijanjikan untuk mulia. Seperti Yerusalem yang kosong menanti kembalinya umatnya, Tuhan sedang mempersiapkan panggilan hidupmu untuk dibangun ulang. Jangan buang-buang waktu hanya untuk menatap ilusi duniawi, padahal janji Tuhan untuk hidupmu sedang menunggumu untuk kamu genapi. Hari ini, mari kita membuat komitmen bersama, dan mendeklarasikan kata-kata berikut. Aku tidak akan hidup dalam ilusi dunia. Aku memilih untuk melihat dengan mata iman. Aku akan membangun hidupku di atas janji Tuhan, bukan di atas kebohongan budaya dunia. Aku kembali pada kebenaran sejati, dan aku percaya bahwa masa depanku ada dalam rancangan Tuhan, bukan pada ilusi manusia. Ucapkan ini kata-kata berikut, setiap kali hatimu mulai goyah. Aku bukan milik dunia, aku milik Tuhan. Mataku melihat dengan iman melalui terang firman Tuhan. Hidupku dibangun di atas janji-janji Tuhan, bukan di atas opini manusia. Marilah kita berdoa. Dunia menggoda dengan cahaya palsu. Ilusi bicara seolah kebenaran, tapi jiwaku haus akan suaramu yang membawa terang di tengah kabut. Ku bangun hidupku di atas janjimu, bukan pada tren yang menipu. Imanku bertumpu pada firman-Mu yang takkan goyah oleh dunia. Semua terlihat nyata tapi kosong. Kebenaran dibungkam oleh suara bising. Namun cahayamu setia dan nyata, menyinari jalanku yang gelap. Ku bangun hidupku di atas janji-Mu, bukan pada tren yang menipu. Imanku bertumpu pada firman-Mu yang takkan goyah oleh dunia. Semua terlihat nyata tapi kosong. Kebenaran dibungkam oleh suara bising. Namun cahayamu setia dan nyata, menyinari jalanku yang gelap. Ku bangun hidupku di atas janji-Mu, bukan pada tren yang menipu. Imanku bertumpu pada firman-Mu yang takkan goyah oleh dunia. Mata rohaniku kini terbuka. Ku pilih kebenaran, ku tolak ilusi. Hatiku berdiri di atas firman-Mu. Ku percaya Kau bawaku kembali pulang. Ku bangun hidupku di atas janji-Mu, bukan pada tren yang menipu. Imanku bertumpu pada firman-Mu yang takkan goyah oleh
Tuhan yang setia. Kau bawaku kembali, dan hidupku dibangun hanya oleh janji-Mu. Amin, haleluya, amin. Dunia yang menggoda dengan cahaya palsu, ilusi bicara seolah kebenaran, tapi jiwaku haus akan suara-Mu yang membawa terang di tengah kabut. Ku bangun hidupku di atas janji-Mu, bukan pada tren yang menipu. Imanku bertumpu pada firman-Mu yang takkan goyah oleh dunia. Semua terlihat nyata tapi kosong, Kebenaran dibungkam oleh suara bising, namun cahaya-Mu setia dan nyata, menyinari jalanku yang gelap. ku bangun hidupku di atas janji-Mu, bukan pada tren yang menipu. Imanku bertumpu pada firman-Mu yang takkan goyah oleh dunia. Mata rohaniku kini terbuka, ku benar-benaran, ku tolak ilusi. Hatiku berdiri di atas firman-Mu, ku percaya Kau bawaku kembali pulang. Ku bangun hidupku di atas janji-Mu, bukan pada tren yang menipu. Imanku bertumpu pada firman-Mu yang takkan goyah oleh dunia. Aku milik-Mu, Tuhan yang setia. Kau bawaku kembali, dan hidupku dibangun hanya oleh janji-Mu. Amin, haleluya, amin. Haleluya, haleluya, mata rohaniku.